Saudara, ini sudah hari Minggu yang terakhir di tahun 2025, saudara ya. Bukankah lagi-lagi dia sudah membuktikan kepada kita bahwa dia setia, saudara? Bukankah dia sudah membuktikan kepada kita bahwa dia baik? Amin. Dan mari saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kebaikannya di tahun 2025. Bagaimana dia telah tolong kita, bagaimana dia bawa kita, dia berikan kita kesehatan, dia pelihara kita sampai akhir tahun ini, saudara. Dan kalau dia udah setia di tahun 2025, kalau di tahun 2025 bahkan sebelumnya dia sudah setia, oleh karena itu kita bisa yakin dan percaya bahwa di tahun 2026 dia juga akan tetap setia kepada kita. Amin, saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekuatan dan prestasi kita, tetapi karena dia baik. Hanya itu, saudara, satu-satunya. Nah, oleh karena itu, saudara, pada waktu Yesus datang ke dunia, baru saja kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Pada saat dia datang ke dunia, apa yang dia lakukan adalah dia hidup di bawah hukum Taurat. Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa dia hidup di bawah hukum Taurat? Nah, pada saat Yesus hidup di bawah hukum Taurat, dia menghidupi kehidupan itu dengan sempurna di bawah hukum Taurat. Sehingga kebenaran statusnya dia sebagai orang benar itu bisa diberikan kepada saudara dan saya. Kalau Yesus gak hidup di bawah hukum Taurat, kita gak akan mendapat kebenarannya dia. Betul, saudara? Righteousness-nya dia itu gak akan diberikan kepada saudara kalau dia tidak hidup dengan sempurna di bawah hukum Taurat pada saat dia di dunia. Oleh karena itu pada saat Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa kita ditanggung oleh dia dan kebenarannya dia diberikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Oleh karena itu hari ini kita bisa expect sesuatu yang baik. Karena apa? Kebenaran yang Yesus miliki sudah diberikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu dalam menjalani hidup ini kita berhak untuk menerima semua berkat-berkat yang Yesus berhak untuk terima. Karena dia hidup yang benar. Hidupnya dia yang benar itu sudah ada di saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya di tahun 2026 kita bisa expect Tuhan akan tetap setia kepada kita. Dia akan tetap menyertai kita, melindungi kita. Karena kebenaran Yesus sudah ada pada kita. Bukan kebenaran kita. Kalau saudara renungkan tahun 2025, berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Setiap hari, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Saya yakin jemaat NCC sudah paham, sudah mengerti bahwa semuanya ini bukan tentang kita. Semuanya bukan usaha kita. Semuanya adalah karena kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Nah, kisah Natal yang baru saja kita peringati ini adalah sebuah kisah cintanya Tuhan buat kita, saudara. Anak Tuhan, Son of God, menjadi Son of Man, menjadi anak manusia, menjadi manusia, anak manusia. Supaya kita, anak-anak manusia ini menjadi Sons of God, menjadi anak-anak Tuhan. Itulah yang terjadi pada waktu Natal kemarin, saudara. Nah, hari ini di minggu yang terakhir di tahun 2025 saya ingin ajak saudara untuk melanjutkan pembahasan kita soal hidupnya Yakub dan keluarganya. Jadi di awal Desember atau akhir November kemarin kita banyak bahas soal Yakub, perjalanannya dia. Terakhir kita bahas dia peristiwanya anaknya diperkosa di Sikem, saudara ya. Kita paham bagaimana Yakub disuruh Tuhan ke Betel tapi dia berhenti di Sikem. Akhirnya banyak hal buruk terjadi dalam hidupnya dia, tetapi Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan gak negur dia, Tuhan gak kasih hukuman, Tuhan gak bahas kesalahannya, ketidaktaatannya. Kita lihat bagaimana Yakub masih menyimpan semua berhala itu. Akhirnya dia buang semua berhala itu setelah peristiwa Sikem. Setelah peristiwa Sikem, Yakub mengalami banyak hal. Dia kehilangan Ribka, dia kehilangan Rahel, lalu akhirnya anaknya yang pertama yaitu Ruben, dia bersetubuh dengan Bilha, gundiknya Rahel. Kenapa, saudara? Saya sudah cerita pada waktu itu. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa pada waktu terjadi kejadian seperti itu sama dengan kejadian Absalom dan Daud.
pada waktu itu kejadian itu adalah supaya mendeklarasikan bahwa Ruben sekarang yang memegang kendali. Jadi seperti suatu kudeta pada waktu itu. Nah, jadi perbuatan Ruben ini bukan random saudara ya. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia sekarang yang berkuasa sebagai anak sulung. Nah, tapi kita akan lihat kelanjutan cerita itu di sini saudara ya. Kejadian 37 ayat 1, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, loh, riwayat keturunan Yakub tapi hanya Yusuf saudara. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, kalau saudara masih ingat, terakhir-terakhir kita beberapa sesi belakangan kita sering bahas bahwa karena Yakub favoritnya adalah kepada Rahel, makanya anak-anak Lea ini jadi nggak karuan saudara, jadi kacau. Jadi semua akhirnya terjadi perpecahan dalam keluarga karena ada yang difavoritkan. Nah inilah kita bisa lihat di sini kenapa kok Yusuf gaulnya dengan anak-anak Bilha dan Silpa. Kenapa kok bukan disebutkan dengan anak-anak Lea. Karena Rahel lawan Lea ini kan suatu persaingan yang terjadi dengan kuat pada waktu itu. Jadi Yusuf gaulnya dengan anak-anak Silpa dan Bilha. Bukan dengan anak-anak Lea. Sampai sini saudara mengikuti saudara ya. Lalu dikatakan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nanti saudara akan tahu bahwa sebetulnya dia sampaikan kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub itu karena Yakub yang suruh. Karena Yakub yang tanya. Nah lanjut di ayat 3. Dikatakan seperti ini saudara, Israel lebih mengasihi Yusuf. Spesifik dikatakan dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Secara jelas penulis Alkitab menuliskan bahwa Israel ini lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Karena dia anak yang lahir pada masa tua dan juga karena dia anaknya Rahel, istri yang dikasihi. Lalu dikatakan ini, sebenarnya bukan menyuruh saudara. Kalau saudara lihat King James-nya lebih jelas, he made him, dia membuatkan Yakub jubah yang maha indah. Dalam bahasa Inggrisnya coat of many color, robe of many color. Jadi baju yang warnanya ini banyak. Kalau saudara mungkin di zaman sekarang saudara ya, baju berwarna-warni murah saudara. Tapi pada zaman itu baju yang coat of many color ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena pewarnanya ini, pewarna-warna ungu, warna merah, warna biru, ini adalah pewarna yang sangat mahal pada waktu itu. Mereka dapatnya dari serangga, ada yang dapat dari kerang, ada yang dapat dari tanaman yang langka. Jadi sangat mahal sekali, bahkan lebih mahal daripada logam-logam mulia. Nah, kalau sudah lihat konteksnya, di zaman itu yang pakai jubah berwarna-warni ini siapa saudara? Kita bisa buka bersama 2 Samuel 13 ayat 18. 2 Samuel 13 ayat 18. Nah gadis itu memakai baju kurung yang maha indah. Nah ini sebenarnya coat of many color saudara dalam bahasa aslinya. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Ini bicara soal Tamar anaknya Daud saudara. Nah jadi anak-anak Raja Daud dia juga pakai jubah yang many color itu dengan berwarna-warni itu saudara. Boleh dibuka gambarnya. Jadi di konteks sejarah ada orang-orang, ini saya dapatnya dari sejarah Mesir saudara ya. Ada orang-orang yang disebut orang-orang Hyksos. Orang-orang Hyksos ini adalah dalam bahasa Mesir ini Hyksos ini artinya foreign ruler, penguasa asing. Nah bajunya itu berwarna-warni saudara. Dan kebetulan timelinenya mereka hidup pada zaman sekitar zaman Yakub. Nah inilah orang-orang Hyksos saudara. Bajunya warna-warni saudara. Dia penguasa. Jadi kesimpulannya apa saudara? Kalau orang itu sudah pakai jubah yang seperti ini. Satu,
dia pasti ahli waris. Dia punya status, dia penguasa. Semuanya. Statusnya dia lebih tinggi daripada yang lain. Dan dikatakan kalau buka bahasa aslinya bisa di interlinear, Kejadian 37 ayat 3, kata-kata robe of many color ini bahasa Ibraninya ketonet pasim. Pasim ketonet itu artinya robe, jubah. Pasim ini artinya adalah panjang. Jadi panjangnya bisa sampai tangan atau panjangnya sampai kaki. Kesimpulannya apa saudara? Orang kalau pakai baju ini kira-kira dia kerja enggak? Enggak saudara. Siapa ini saudara? Bosnya. Saudara bayangkan Yusuf dipakein baju yang maha indah gitu oleh papanya. Karena dia sayang sama Yusuf. Betul saudara ya? Anak yang paling disayangi, anak yang paling dikenan, diberikan semua kuasa, statusnya lebih tinggi daripada semuanya. Kita tahu Yusuf adalah gambaran dari Yesus Kristus. Inilah pada waktu itu. Jadi bagaimana Yakub mencintai Yusuf. Saudara bisa lihat itu loh, Yesus itu bagi Bapa. Bapa itu mengasihi Yesus itu seperti ini. Inilah tujuannya tipologi. Supaya saudara bisa mengerti arti dari sesuatu ini lebih dalam lagi. Nah, saudara-saudaranya ini sudah gak seneng. Terus habis itu ditambahi kasih baju yang mahal lagi sama Yakub. Tambah gak seneng lagi saudara. Lalu saudara lihat Yusuf ini anak yang relatif paling kecil. Terus tapi dia jadi pemerintah atas saudara-saudaranya yang lebih tua. Kalau lihat sejarah, mereka kan pasti ngerti nih sejarah nenek moyangnya gimana ya. Dari anaknya Abraham, anaknya ya Ishak, siapa yang berkuasa? Maksudnya siapa yang tinggal di tanah itu? Siapa yang jadi ahli waris? Cuman satu. Abraham anaknya banyak. Ada Ishak, ada Ismail, ada anak-anaknya dari Keturah itu banyak saudara. Tapi yang dipilih untuk menjadi ahli waris tanah Kanaan itu cuma satu. Nah, lalu yang kedua, Ishak punya anak Esau dan Yakub. Yang dipilih cuma Yakub untuk jadi pemilik dari tanah itu, tanah perjanjian, tanah Kanaan ini. Saudara bayangkan jadi saudara-saudaranya Yusuf. Mereka pasti akan berpikir lah, dari dulu cuma satu yang dipilih. Nah kita ada 12. Nah pasti jelas ini Yusuf yang dipilih. Jelas sekali Yusuf yang dipilih. Kalau saudara lihat di 1 Tawarik 5, boleh dibukain. 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2. Dikatakan seperti ini. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya. Maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, saudara. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Lanjut nomor 2. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Betul, suku terbesar Yehuda. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi Raja Daud. Tetapi hak sulung ada pada Yusuf. Sama dengan Tuhan Yesus saudara. Dialah yang sulung dari segala ciptaan. Amin. Yang sulung itu apa saudara bagiannya? Kalau Yusuf ini, anak kecil ini 17 tahun. Dapat hak kesulungan, apa bagiannya dia? Dia selalu dapat double porsi. Dalam Alkitab, anak sulung selalu dapat double porsi dari semuanya. Lalu dia menjadi pemimpin keluarga. Itulah hak kesulungan itu. Nah inilah yang Yusuf punya. Inilah yang Yusuf miliki. Sama seperti yang Yesus miliki. Amin saudara. Karena Yusuf dan Yesus ini tipologi. Nanti akan saya tunjukkan. Gimana sangat dekatnya. Kita sudah bahas ini berkali-kali. Tapi selalu ada angle-angle yang baru. Oh ternyata gini ya. Ternyata gini ya. Oh ternyata dari cerita ini bisa dilihat. Cerita ini bisa dilihat. Memang Yusuf ini adalah gambaran Yesus yang paling dekat. Kesamaannya yang paling banyak. Nah kita lanjut saudara. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Jadi karena ada favorit ini pasti akan kacau saudara. Dari semua saudaranya maka bencilah mereka itu kepadanya. Dan tidak mau
menyapanya dengan ramah. 5. Pada suatu kali, nah ini menarik saudara. Bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita, mereka saudara ya, keluarga itu sedang di ladang. Mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saudara harus lihat, lo my sheaf arose. Jadi tiba-tiba berkasnya dia itu, berkas itu kan gandum yang sudah dicabut saudara, yang sudah dipotong. Gandum waktu panen dipotong terus diikat. Tapi tiba-tiba berkasnya Yusuf ini bisa berdiri, bangkit. Dan berdiri tegak, rose bangkit dan berdiri tegak bahasa Inggrisnya. Dan lihatlah berkas-berkasmu itu berdiri sekeliling berkasku dan sujud menyembah. Kita tahu artinya, berarti artinya bahwa nanti semua mereka akan sujud kepada Yusuf nantinya. Tapi saudara, kalau saudara lihat dari artinya ini, sebetulnya saudara, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Mengapa? Kalau saudara tahu, di Yesaya 53 ayat 8, itu dikatakan Yesus itu suffering servant ini di cut off from the land of the living. Jadi dia dipotong dari negeri orang hidup. Sama seperti gandum, pada waktu ia dipotong, dipanen, dia dipotong dari sumber kehidupannya. Jadi gandum yang sudah dipotong, mati gak saudara? Mati. Jelas saudara ya, ini kan dipanen, potong, mati. Setelah itu tiba-tiba dia bangkit. Ini berbicara soal apa saudara? Resurrection, kebangkitan. Lalu setelah dia bangkit, yang lain berdiri semua. Yang berdiri-berdiri ini, yang berkas gandum yang lain berdiri, sujud menyembah kepada dia. Artinya apa saudara? Yesus adalah yang sulung dari antara yang bangkit dari antara orang mati. Betul kan Paulus bilang gitu? Dan berarti kan yang lain ini adik-adiknya. Kalau dia yang sulung berarti yang lain ini kan yang pertama, berarti yang lain ini kan seperti saudara-saudaranya. Lalu mereka semua yang bangkit dari antara orang mati, semua yang percaya kepada Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan sujud menyembah kepada dia. Karena Yusuf ini adalah gambaran dari Kristus. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, ini adalah tipologi dari Kristus. Saudara bisa ikuti sampai sini saudara ya. Saya harap saudara bisa ngikuti. Nah mimpi yang kedua sekarang. 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Nah kan saudara, jadi kamu jadi pemimpin. Selalu irinya seperti itu. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara sambil saudara dengarkan, sambil saudara perhatikan ceritanya, ikuti flow-nya. Saudara lihat, ini sebenarnya semua yang ngatur Tuhan. Yang ngasih mimpi siapa saudara? Tuhan. Yang mau jadi akhirnya dibenci karena siapa? Karena Tuhan. Jadi begitu sovereign, begitu berkuasanya dia bisa atur segalanya. Tuhan itu dia bisa pakai segala sesuatu. Amin. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya pada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 10. Setelah hal ini ceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Yakub negur dia. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Makin iri lagi saudara. Tetapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Why? Kenapa? Saudara ingat Yakub dalam hidupnya. Tuhan memimpin dia lewat mimpi. Di battle dimimpin, ada tangga, ada malaikatnya. Di rumah Laban
Di rumah mertuanya disuruh pulang, Tuhan datang ngasih mimpi. Jadi mimpi ini yang menggerakkan hidupnya Yakub juga. Oleh karena itu dia menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, apa artinya matahari, bulan, dan 11 bintang? Saudara, kalau saudara ingat ceritanya, yang mati kan mamanya Yusuf. Jadi ibu siapa yang dimaksud? Kan ada 3 istrinya Yakub. Masih ada Lea, masih ada Bilha, masih ada Silpa. Yang mati kan Rahel, ibunya Yusuf. Kenapa kok matahari, bulan, 11 bintang, Yakub yang mengartikan. Bukan Yusuf yang mengartikan. Yakub yang mengartikan itu ayahmu, ibumu, dan 11 saudara-saudaramu. Gak masuk saudara. Kan 3 istrinya Yakub. Kenapa bulannya cuma 1? Harusnya bulannya 3 dong. Kalau artinya seperti itu. Tetapi saudara, sekali lagi ini adalah gambaran dari Kristus. Kalau saudara baca Mazmur 148 ayat 3. Dikatakan apa saudara? Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang. All you stars of light. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Termasuk bilang matahari, bulan, bintang. Yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa yang di bawah bumi saudara? 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Amin. Jadi kalau saudara ingat pada waktu Yesus disalibkan, itu langit aja jadi gelap saudara. Dia berkuasa atas benda-benda di langit, benda-benda penerang di langit. Kalau saudara pelajari agama-agama zaman itu, saudara, agama Ugaritik, agamanya orang Mesir, dewa matahari siapa saudara? Ra. Saya pernah cerita dewa bulan siapa namanya? Yarik. Ada bintang-bintang, ini semua adalah hal-hal yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Hal-hal yang disembah oleh orang Mesir, orang Kanaan, orang Mesopotamia, semuanya nyembah yang di atas saudara. Nah, jadi pada saat Tuhan kasih gambaran, semuanya sujud kepada Yesus Kristus, artinya apa? Di antara alam, di seluruh alam semesta ini, Yesus yang nomor 1. Bahkan dewa-dewa pun sujud sama dia. Amin saudara. Inilah sebenarnya arti mimpi Yakub yang lebih dalam saudara. Karena dia adalah gambaran Kristus. Menurut saya gak masuk akal kalau bulan cuma 1. Istrinya Yakub sisa 3. Harusnya 3 bulannya. Kalau diartikan seperti itu saudara ya. Kita lanjut saudara. Ayat 12. Nah ini. Semakin menarik saudara. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalikan kambing domba ayahnya. Di mana? Sikem. Sudah disuruh Tuhan pergi dari sono. Kenapa kembali lagi? Mereka kembali lagi ke Sikem saudara. Ke tempat terjadinya pertumpahan darah. Tempat di mana Simeon dan Lewi bunuh satu kota itu. 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf. Nah ini Yakub lagi. Berarti Yakub tahu. Tapi dia diam aja. Dia gak ngelarang, dia gak ngasih pengarahan ke anak-anaknya. Dia tahu. Padahal Tuhan sudah suruh mereka pergi ke Betel. Tapi kembali lagi ke Sikem. Inilah Tuhan saudara. Dia panjang sabar. Dia sangat memaklumi. Dia sangat ngerti. Dia sangat mengasihi Yakub. Salah terus-terusan saudara. Dikatakan seperti ini. Bukankah saudara-saudaramu mengembalikan kambing domba dekat Sikem? Loh tahu kan Yakub? Kok gak dikasih peringatan? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Ya Yusuf disuruh kepada mereka. Saud Yusuf apa? Ya Bapa. Lanjut 14. Kata Israel kepadanya. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Bawalah kabar tentang itu kepadaku. Jadi yang suruh Yusuf laporan siapa? Bapaknya. Ayo kamu datang ke sana. Kasih kabar gitu kan. Kasih laporan. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron di selatan. Dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Jadi dari Hebron sampai Sikem. Sikem itu ada di daerah tengah sedikit ke utara. Hebron itu selatan saudara. Jadi cukup jauh. Saudara bayangkan jangan naik mobil saudara ya. Dia pasti jalan. Atau naik kuda paling cepat saudara. Ayat 15.
Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang, bertemulah ia seorang laki-laki bertanya, apa yang kamu cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka berangkat dari sini sebab ku dengar mereka berkata, mari kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan didapatinya mereka di Dotan. Saudara, kata Dotan ini, kenapa kok pindah? Dari Sikem ke Dotan itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 mil. Mereka pindah ke Dotan. Saudara harus tahu bahwa dari geografi dan arkeologinya, Dotan ini adalah kota perdagangan. Boleh dibuka mapnya adalah. Jadi Dotan ini adalah suatu kota perdagangan. Jadi suatu kota yang dilewati jalur perdagangan. Nah, dari Dotan ini ke Via Maris itu sangat dekat. Via Maris itu apa saudara? Via Maris itu adalah jalur perdagangan yang menghubungkan Mesir selatan dan Syria. Jadi dari selatan ke utara melewati Kanaan. Melewati tanah Kanaan, tanah perjanjian ini. Nah dari Via Maris ini menghubungkan Mesir dan Mesopotamia, Dotan ini di sebelah sini. Jadi jalan dari Gilead itu di Yordania, Gilead turun ke Dotan, lanjut ke Via Maris. Jadi itu memang jalur perdagangan yang dilewati. Saya bertanya-tanya, kenapa kok awalnya mereka ke Dotan? Saya juga nggak tahu saudara, tapi mungkin bisa jadi ada yang dijual dombanya, domba ayahnya, dikorupsi bisa jadi saudara. Itu kota perdagangan. Ngapain ke sana kalau nggak mau jualan, kalau nggak mau jual beli? Bisa jadi saudara. Tapi intinya Dotan inilah kota yang sangat strategis yang berada di jalur perdagangan. Nah, saudara bisa lihat kalau saudara ada kesempatan, ini daerah yang dikuasai Palestina hari ini. Namanya Tel Dotan, masih ada. Dan mereka punya tempat, memang di situ banyak sumur-sumur saudara. Jadi salah satu dari sumur itu pasti adalah sumur yang pernah dihuni oleh Yusuf pada waktu itu. Tapi ini area yang masih dikuasai oleh Palestina. Jadi agak susah masuk ke sana. Memang di daerah Samaria ini banyak sekali area yang bagus. Tapi dikuasai oleh mereka. Makanya area itu tepi barat ini selalu orang Israel pengen ambil. West Bank ini selalu pengen mereka ambil karena banyak situs-situs bersejarah agama Yahudi di situ. Nah, kita lanjut saudara. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi kebenciannya ini sudah sampai tahap membunuh. Menunjukkan betapa retaknya hubungan dalam keluarga ini. Padahal ini kan keluarganya yang akan menurunkan Yesus. Tapi kayak gini saudara modelnya. Lanjut. Kata seorang kepada yang lain. Lihat tukang mimpi datang. Katanya. Behold the dreamer come. Sekarang mari kita bunuh dia. Lemparkan dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Dites mimpinya katanya gitu saudara. 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, janganlah kita bunuh dia. Kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah, lempar ke dalam sumur yang ada di dalam padang gurun aja. Jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Apakah Ruben berniat baik? Enggak saudara. Sebenarnya Ruben ingin, kalau saudara tahu apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, dia ingin memulihkan hubungan dengan ayahnya. Nanti saudara akan lihat jawabannya dia setelah dia tahu bahwa Yusuf sudah dijual ke Mesir. Saudara akan lihat, jadi Ruben ini bukan seperti malaikat dia, enggak saudara. Tapi dia sebenarnya punya kepentingan juga untuk cari muka di depan bapaknya. 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah. Jubah maha indah, coat of many color yang dipakainya itu. Yakub ini juga agak aneh saudara ya. Dia suruh anaknya 17 tahun pakai baju yang begitu mahal, jalan lewat padang gurun. Memangnya seaman itu gitu saudara.
Kan ada potensi dia dirampok, ada potensi dia dimakan binatang buas. Jelas lah, ini kan zaman dulu bukan zaman sekarang saudara. Tapi Yakub kirim dia pakai jubah maha indah itu. Ya tapi semuanya diatur Tuhan saudara. Setelah itu mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kenapa? Karena itu adalah sistern. Sistern ini adalah sumur untuk nyimpan air hujan. Nah Yusuf ditaruh ke situ, pada waktu itu dikatakan tidak berair. Berarti belum musim hujan. Dan saudara tahu kalau sistern itu, mungkin ada fotonya. Jadi sistern ini di dalamnya ini besar. Seperti ini saudara. Dia ngambil nampung air hujan untuk nanti musim kemarau. Inilah sistern, nah Yusuf ditaruh di bawah sini. Dan gak ada, kalau sudah di bawah sini gak ada cara untuk keluar. Kecuali ada yang lempar tali. Jadi emang dia mau dijebak dan dibunuh pada waktu itu. Inilah Yusuf saudara. Tapi saudara pasti ngerti kalau sudah mulai nangkep, saudara akan tahu oh ini tipologinya Yesus. Memang dia harus melalui ini. Lanjut. Kemudian duduklah mereka untuk makan saudara. Jadi kenapa kok Alkitab sebutkan ini saudara ya. Jadi setelah taruh adiknya di dalam situ, mereka makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatan suatu kafilah. Jadi karavan sebagai rombongan lah. Kafilah ini mungkin bahasanya rombongan gitu saudara ya. Orang Ismail datang dari Gilead. Gilead tadi kayak saya katakan di mana? Yordania. Dari sebelah timur. Dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Kita di bahasa Indonesia gak ngerti ini apa saudara ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu spicery, balm, and myrrh. Buat apa ini saudara? Ini selain buat obat, dia buat mengawetkan orang mati. Ya. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang kemana? Mesir. Saudara tahu di Mesir adalah tanah apa saudara? Tanah kematian saudara. Di Mesir itu selalu diibaratkan dengan kematian dan perbudakan bagi orang-orang Ibrani. Kenapa kematian? Saudara tahu piramid itu apa saudara? Kuburan. Jadi orang Mesir adalah bangsa atau masyarakat yang sangat terobsesi dengan kematian. Kitabnya aja Book of the Dead kok. Kitab kematian kok. Kitab orang mati itu Mesir ada. Mereka sangat terobsesi dengan kematian. Nah, makanya dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Going to carry it down to Egypt. Jadi setiap kali ke Mesir itu selalu bilang, you go down to Egypt. Para rabi Yahudi itu tahu bahwa pada saat kamu ke Mesir, itu pasti bukan perjalanan yang baik. Bukan ke arah yang baik. Keluar dari Mesir itu mesti sesuatu yang baik. Nah ini pengertian orang Yahudi saudara ya. Sampai di sini saudara bisa lihat bagaimana Yusuf ini sama dengan Yesus. Dia masuk ke dalam jurang. Itu tulisannya apa? The pit. Pit itu lubang, suatu lubang. Tapi sebenarnya cistern, sebenarnya tempat penampungan. Tapi the pit, kalau saudara lihat kitab perjanjian lama, the pit itu adalah alam maut, Sheol. Nah dalam perjanjian lama itu bahasanya seperti itu saudara. Jadi pada waktu Yusuf ditaruh situ, itu sama dengan Yesus yang turun ke dunia orang mati. Tapi sama seperti Yesus juga, Yusuf akan kembali dan menyelamatkan keluarganya. Yesus juga dia akan bangkit dan menyelamatkan kita semua. Amin saudara. Semakin hari, semakin kesini saudara kan semakin lihat. Oh ternyata semirip itu Yusuf dan Yesus. Karena tipologinya sangat jelas. Yusuf masuk ke dalam lubang, tanpa air, tanpa kehidupan berarti mati. Yesus turun ke dunia orang mati, dia mati dikubur juga di sebuah gua. Lalu akhirnya nanti dia akan kembali. Dia akan bangkit lagi. Sama seperti Yusuf, dia akan bangkit dan menyelamatkan keluarganya. Amin saudara. Nah lanjut. Ini semakin menarik saudara. 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia.
Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, dijual kepada orang Ismail. Dia perjalanan ke negeri kematian ini saudara. Dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Inilah perjalanan Yusuf ke land of death, ke tanah kematian. Saudara, Yesus dikhianati seorang namanya Yudas. Yusuf dijual oleh seorang namanya Yehuda. Yehuda itu adalah bahasa Hebrew. Bahasa Greeknya apa saudara? Yudas. Jadi oleh orang yang sama mereka dikhianati, dijual. Yesus dijual 30 keping perak sama Yudas. Yusuf dijual 20 keping perak oleh Yehuda. Kok bisa namanya sama? Kok gak ada yang lain saudara? Karena memang Tuhan ingin gambarkan suatu cerita. Dia ingin sambungkan cerita ini supaya kita tahu, oh ini toh maksudnya. Sambungannya ke sini toh. Oh ternyata ini adalah gambaran dari anaknya. Saudara bayangin dari awal aja Tuhan sudah bicara soal Yesus. Karena memang inti dari mahakaryanya Tuhan itu adalah karya salib. Karya salib Kristus. Makanya kita harus selalu beritakan soal salib. Karena itu adalah karya terbesarnya Tuhan. Bukan yang lain. Bukan yang lain saudara. Berkat materi, berkat finansial, berkat kesembuhan. Itu semuanya secondary kepada salib. Semuanya adalah akibat dari salib. Yang utama adalah salib Kristus. Dari awal aja Tuhan sudah sembunyikan banyak ini soal anaknya. Dalam cerita-cerita di Kejadian. Baru yang ditunjukkan. Belum, masih banyak lagi yang masih bisa kita pelajari. Makanya Alkitab tidak akan pernah saudara selesai. Untuk pelajari seumur hidup kita. Karena hikmat Tuhan itu tidak terbatas saudara. Itu kayak sumur yang digali, semakin keluar air. Semakin digali, semakin keluar air. Dan tidak akan pernah berhenti. Amin saudara, kita bersyukur di NCC kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk bisa dapat pewahyuan-pewahyuan yang terus keluar. Kan ini gak semua orang bisa mengerti, gak semua orang bisa dapat, gak semua orang bisa menerima. Saudara. Kadang-kadang dikasih tahu tapi belum tentu mau menerima saudara. Banyak yang seperti itu. Kasih tahu ini loh harta, tapi gak ngerti kalau ini harta gitu saudara. Amin. Makanya kita bersyukur Tuhan begitu baik. Lanjut. Ketika Ruben kembali ke sumur, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. 30. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya katanya. Anak itu tidak ada lagi. Jawabannya apa saudara? Kemanakah dia? Bukan. Kemanakah aku? Karena pada awalnya dia peduli sama Yusuf bukan untuk kepentingannya Yusuf. Tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena dia ingin membawa Yusuf kepada papanya. Ini loh tak selamatin. Ini loh mereka mau bunuh anakmu. Supaya dia dapat muka lagi di depan papanya. Karena dia habis menciderai itu. Dengan tidur dengan Bilha. Sampai di sini saudara bisa paham? Kalau kita ngerti saudara ya. Kalau saudara teliti tadi baca. Sebenarnya saudagar ini orang Ismail apa orang Midian? Ada dua loh. Saudagar ini kan pedagang tadi. Pedagang yang beli Yusuf ini. Yang mau ke Mesir. Disebutkan boleh balik Dela. Ayat 28 ya. Ismail katanya. 27 Ismail. 28 Midian. Yang mana yang benar saudara? Kok Alkitab gak konsisten? Ismail ini kenapa? Gak mungkin ada yang salah di Alkitab saudara ya. Jadi karavan, kumpulan saudagar itu ada orang Ismail, ada orang Midian. Dalam peristiwa ini 3 anak Abraham berkumpul saudara. Midian ini anaknya Abraham. Dari siapa? Dari Ketura. Ismail anaknya Abraham dari siapa? Hagar. Yusuf keturunan Abraham dari Sarah. 3-tiganya berkumpul di sini. Dalam peristiwa Yusuf diserahkan, Yusuf dikirim ke Mesir itu semuanya ikut.
Semuanya terlibat termasuk anak-anaknya Abraham yang lain. Jadi dalam kasus ini semuanya ada, saudara. Jadi Yesus ini, ibarat Yusuf yang adalah tipologi Yesus ini diserang oleh semuanya. Dipojokkan oleh semuanya. Kita lanjut. 31. Kemudian mereka mengambil jubah. Nah, jubahnya ada Mas Ian, saudara. Dan menyembelih seekor kambing. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih spesifik. Anak kambing, a kid of the goat. Anak kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah. Pasang di pikiran saudara, robe deep in the blood. Jadi jubah yang tercelup dalam darah. 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik saudara kami. Bukan, saudara. Bilangnya apa? Anak Bapak. Berarti bukan saudaraku kan? Dia bilang ini loh anakmu. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, your son. Anakmu. Ini loh, anakmu ini bajunya bukan. Gitu. Harusnya kalau hubungannya baik mereka bilangnya apa? Ini loh, apakah ini baju saudara kami? Tapi kan enggak, saudara. Karena ada broken relationship. Lanjut. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. 34. Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ini ironis, saudara. Jadi dalam Alkitab ini Tuhan itu suka dibalik-balik, saudara ya. Dulu Yakub menipu Ishak dengan apa, saudara? A kid of the goat, saudara boleh cek. Jadi dengan kambing, dia dikasih Ribka, ini loh masakan, ambil anak kambing. A kid of the goat, anak kambing spesifik. Anak kambing ini masak, kamu pakai bajunya Esau. Supaya Yakub ini bisa cium baunya Esau. Ishak bisa cium baunya Esau. Jadi dengan cara yang sama, dulu dia bohongin bapaknya, sekarang dia dibohongin anaknya. Same. Exactly the same. Sama persis, saudara. Dengan pakai kambing, anak kambing sama baju. Makanya Tuhan itu ngatur semuanya. Saudara semakin ngerti Alkitab, semakin tahu, saudara akan ngerti. Oh ini Tuhan yang ngatur, oh ini Tuhan yang ngatur. Apakah Tuhan berniat jahat kepada Yakub? Gak ada, saudara. Tuhan gak pernah berniat jahat kepada Yakub. Ini semua adalah akibat secara horizontal. Akibat yang dia lakukan, dia pilih kasih. Dia gak sayang sama Lea, dia benci sama Lea. Anak-anaknya pun akhirnya seperti itu. Karena dia menunjukkan, oh ini yang favorit, ini yang enggak. Ini saudara akibat secara horizontal. Secara vertikal Yakub dengan Tuhan clear. Tuhan enggak pernah bahas sekalipun kesalahan Yakub. Tuhan diem aja. Tuhan tetap berkati dia. Kalau dia bisa beli baju yang maha indah itu, robe of many color itu, saudara bisa bayangin dia kaya banget, saudara. Mungkin seorang papa zaman sekarang yang anaknya SMA dibelikan Ferrari, saudara. Kira-kira seperti itu, dia sangat kaya. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Dia tetap jadi Israel, dia akan jadi bangsa yang besar. Tidak ada sedikit pun yang Yakub lakukan merubah rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sangat tidak pernah gagal. Saudara lihat, ini saudara ya. Ini kan sebenarnya kan dosanya saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara ini benci. Oh ini tukang mimpi. Look the dreamer come. Orang tukang mimpi ini datang. Dia bilang dia benci. Mereka benci sama mimpinya Yusuf. Betul ya? Tapi dengan dia kirim ke Mesir, justru menggenapi mimpinya Yusuf. Coba saudara renungkan sedikit. Justru ini mereka orang-orang yang gak suka Yusuf karena mimpinya kok.
Tapi dikirim ke Mesir, dipikir sudah beres nih orang, ternyata dia malah menggenapi mimpinya Yusuf. Tuhan bisa pakai segala cara dalam hidup ini. Baik yang buruk maupun yang baik. Untuk kebaikan kita. Amin, untuk kebaikan kita. Rencananya dia tidak akan pernah gagal, saudara. Tidak akan bisa digagalkan oleh perbuatanmu. Emangnya kita siapa yang bisa menggagalkan dia? Banyak manusia merasa, dirinya kan tergantung kita. Terlalu berpikir tinggi tentang dirinya, itulah ego, saudara. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini cuma debu. Seperti uap. Ada sekarang, habis itu hilang, saudara. Apa kita kok bisa ngatur Tuhan? Nggak bisa, saudara. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, kira-kira saudara merasa, kok semakin gini ya, semakin menjauh dari apa yang Tuhan janjikan buat saudara. Jangan khawatir. Jalan Tuhan bukan jalan saudara. Dia bisa pakai segala macam cara untuk menggenapi rencananya dalam hidupmu. Amin, saudara. Dari sini saudara bisa lihat betapa berkuasanya dia. Yang jahat pun dia kontrol, dia bisa pakai untuk kebaikan. Dia adalah Tuhan yang kemarin saya baca di yang di-share Bu Lili ke saya. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan puing-puing kehancuran menjadi mahakarya yang indah. Itulah Tuhan saudara dan saya. Saudara bisa lihat betapa kacaunya keluarga ini. Ayat 35 boleh. Sekalian, nah ini lebih kacau lagi saudara. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini dituliskan di sini bahwa anaknya laki-laki itu menghibur Yakub. Padahal yang bikin Yakub sedih adalah mereka. Betapa jahatnya mereka. Kalau saudara lihat seperti ini. Oleh karena itu ada harapan buat kita saudara. Agama Kristen, bukan agama Kristen, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang real. Dia gak menutup-nutupi keburukan orang di dalamnya. Buku yang di luar sana mungkin kalau saudara meminta, yang percaya Alkitab. Pasti percaya buku ini, pasti dibuatnya semuanya baik. Semuanya bersih, tapi Alkitab kita enggak. Semuanya dikasih tahu apa adanya. Supaya kita tahu, ini loh, manusia itu broken, manusia itu sudah hancur karena dosa. Oleh karena itu kita butuh juru selamat. Karena Alkitab ini bukan buku tentang kita yang baik, tetapi tentang Tuhan yang baik untuk kita. Itulah Tuhan saudara. Nah dari sini saya harap saudara semakin paham, semakin mengerti. Ayat 36 apa terakhirnya? Nah, adapun Yusuf dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah ini saudara, nanti kita akan bahas nextnya lebih lanjut. Sangat menarik gimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Kalau saudara lihat kehidupan Yusuf, dari semua tokoh di Kejadian, yang paling dalam tanda kutip apik, siapa saudara? Yusuf. Tapi apakah hidupnya enak? Enggak saudara. Enggak. Oh berarti kalau orang baik hidupnya selalu enak? Belum tentu. Orang jahat hidupnya selalu gak enak? Belum tentu. Saudara. Belum tentu, itulah misterinya Tuhan. Seringkali manusia berusaha gambar Tuhan. Oh iya kalau gini, kalau gini, kalau gitu gini. Gak bisa saudara. Otak kita terlalu kecil dibandingkan dengan pikirannya dia. Gak sanggup saudara. Gak sanggup untuk kita memikirkan apa yang dia pikirkan untuk kita. Dan bersyukurnya apa saudara? Tujuannya Tuhan buat saudara dan saya itu pasti baik. Tujuannya dia buat kita itu baik saudara. Kalau tujuannya buat kita itu jelek, ngapain dia sampai bela-belain mati buat kita? Kalau pada akhirnya dia mau menjerumuskan kita. Betul saudara? Ngapain dia sampai mati di kayu salib buat menjerumuskan kita? Gak perlu saudara. Tapi rencananya buat saudara dan saya itu indah.
Semuanya yang terbaik dia sudah rencanakan. Mungkin seperti Yusuf sekarang, dia malah dijual jadi budak. Katanya mau jadi raja katanya. Digadang-gadang jadi raja, dikasih mimpi. Tuhan loh yang ngasih mimpi saudara. Ini Tuhan juga yang membuat dibenci sama saudaranya. Misterius saudara. Bagaimana cara dia bekerja itu, God works in mysterious way itu betul. Caranya dia bekerja itu misterius. Gak bisa digambar saudara. Tidak akan pernah bisa digambar. Nah, inilah Tuhan kita. Makanya kita di NCC kita sangat bersyukur saudara. Tuhan sudah begitu baik buat kita. Dia nyatakan dirinya buat kita. Dia tunjukkan, oh ini loh rahasia-rahasia di Alkitab ini. Ini kan rahasia-rahasia yang disingkapkan saudara. Rahasia-rahasia yang tersembunyi berabad-abad tentang Yesus Kristus ini. Paulus bilang inilah misteri hidden. Yang tersembunyi berabad-abad ini tentang Yesus Kristus. Kalau saudara lihat, kenapa saya minta saudara ingat mengenai jubah yang dicelup dalam darah. Karena ada di Wahyu. Boleh buka Wahyu. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah, dan namanya adalah firman Tuhan. It's clear saudara, sudah sangat jelas. Kenapa kok Tuhan bilang? Di Wahyu loh, disebutkan jubah yang dicelup dalam darah. Ini Tuhan ngasih tahu kepada saudara dan saya, tipologi cerita Yusuf itu adalah cerita Yesus, tipologi. Yusuf jubahnya juga dicelup dalam darah. Ini dikatakan Yesus jubahnya dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Word of God. Firman Tuhan. Kalau saya waktu belajar ini, saya baru nemu ini. Saya jadi ingat khotbah saya yang kemarin waktu Christmas saudara. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Jadi makanya manusia tidak hidup oleh roti saja. Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Firman ini adalah Yesus. Berarti saudara dan saya hidup karena Yesus. Kita hidup bukan dari roti, tapi dari Kristus. Saudara bayangkan, kenapa kok tipologinya roti? Kalau Yesus orang Indonesia, mungkin tipologinya beras. Saudara. Kenapa saudara? Karena kita perlu itu setiap hari. Saudara makan nasi berapa kali sehari? 3. Orang Yahudi makan roti bisa 2-3 kali sehari. Sebegitunya loh saudara itu tergantung sama Tuhan. Kalau pemahaman saudara, oh ya Tuhan itu kayak makan weekend, ya udahlah. Saya makan di restoran weekend, setiap weekend, oke cukup. Kayak kita ke gereja setiap minggu cukup. Keliru saudara. Pemahamannya adalah kita butuh dia every day. Setiap hari, 3 kali sehari loh bayangin saudara. Saudara butuh Tuhan itu setiap hari, bukan hanya pada waktu hari Sabtu Minggu. Saya harap saudara semakin ngerti, semakin hari semakin dewasa dalam pengertian saudara akan Tuhan. Semakin kita mengenal dia, saudara akan semakin tahu seberapa tidak mampunya kita. Justru pemberitaan Injil yang benar itu adalah kita akan semakin turun, dia akan semakin tinggi. Kalau pemberitaan yang salah itu adalah manusianya semakin tinggi, Tuhannya semakin tidak diperlukan. Itu Injil yang salah saudara. Tapi Injil yang benar, the true gospel, itu akan membuat kita semakin rendah, Tuhan semakin tinggi. Karena memang tempatnya seharusnya seperti itu. Amin saudara. Semakin hari kita semakin ngerti betapa kita perlu dia. Betapa besar perannya dalam hidup kita. Untuk kita bisa sampai ke tempat kerja aja loh, kita butuh dia. Untuk kita bisa lakukan pekerjaan kita hari ini, kita butuh dia. Untuk kita bisa mengasihi orang, mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, mengasihi semuanya, itu kita butuh dia. Gak ada aspek dalam hidup saudara yang saudara tidak butuh Tuhan. Semuanya butuh Tuhan. Seringkali dulu saudara ya kita mengotai, oh ya soal kesehatan aman. Tapi kalau soal uang saya butuh Tuhan. Gak bisa saudara. Shalom itu menyeluruh. Prince of Peace, dia mau semuanya dalam hidup kita itu bergantung sama dia. Amin saudara. Semakin hari semakin mengerti, semakin paham.
semakin kita rendah hati, semakin rendah hati, semakin rendah hati, semakin kita tahu bahwa kita ini nol. Jangan kasih effort manusia sedikit pun, karena sedikit itu bisa buat jadi kesombongan. Dan Tuhan sangat benci kesombongan. Makanya dia mau nolkan manusia ini. Supaya kita hanya bergantung pada dia. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah firman sendiri Tuhan. Yesus Kristus firman Tuhan sendiri. Terima kasih Engkau sudah memberikan pewahyuan. Terima kasih Engkau sudah menyatakan diri-Mu buat kami Tuhan. Menyatakan misteri-Mu yang tersembunyi berabad-abad. Yang dicari oleh orang zaman dulu Tuhan. Tapi Kau sudah nyatakan kepada kami semua. Kau sudah bukakan kepada jemaat NCC Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semakin hari Tuhan semakin bukakan pengertian kami. Semakin tambahkan pengenalan kami akan Engkau. Supaya kami tahu Tuhan, bahwa hubungan kami denganmu bukanlah seperti seorang karyawan dan bos. Tapi hubungan kami dengan Tuhan adalah seperti seorang bapa dan anak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.